Saudara, kalau di dalam dunia sekuler, saudara tahu tentang Disney, saudara ya. Dan pasti saudara pernah dengar cerita tentang Cinderella. Saudara, ada seseorang yang begitu miskin, gadis yang tidak siapa-siapa, saudara, dan bertemu dengan seorang pangeran dan hidupnya berubah. Saudara, dan Ruth adalah seorang yang seperti itu. Menurut saya dia adalah Cinderellanya Alkitab, saudara. Saudara, Ruth adalah seseorang yang tidak pernah diperhitungkan. Saudara, dia orang asing, orang Moab. Saudara, dia orang yang sebenarnya, saudara, tidak akan pernah masuk dalam jajaran pahlawan-pahlawan iman, saudara. Bahkan dia seorang yang sebenarnya kata orang Moab itu saja sudah merupakan sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi Ruth ini adalah orang yang bisa merubah kutuk menjadi berkat. Orang yang merubah, saudara, orang yang tidak pernah diperhitungkan menjadi orang, saudara, yang masuk di dalam silsilah keturunan daripada Yesus. Saudara, ini orang luar biasa. Saudara, dan saya mau supaya kita belajar dan menangkap sesuatu. Karena apapun yang akan terjadi dalam hidup ini hari-hari ini, bersama Tuhan kita akan ubah setiap kutuk menjadi berkat. Saya percaya, saudara, siapapun saudara hari-hari ini, mungkin saudara berkata, saya terlalu muda, saya terlalu tua, saya terlalu miskin, saya terlalu bodoh. Saya mau berkata, Allah punya rencana yang dahsyat dalam hidupmu. Buat hidupmu, saudara, menjadi orang-orang yang masuk hitungan, masuk bilangan orang-orang pilihan Allah dan pahlawan-pahlawan iman. Saudara, keputusan di tangan saudara. Ada banyak hal yang keputusan bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan kita sendiri. Nah, saudara, saya mau bersaksi dulu sebelum ke sana, saudara. Pada waktu Desember akhir, saya berangkat, saudara, dari Jakarta ke Amerika, saudara ya, untuk pelayanan. Saya pelayanan 2 minggu di sana, dan begitu banyak hal yang terjadi, saudara. Saya tahu iblis tidak suka, saudara ya, sehingga iblis menyerang saya begitu rupa. Saudara, saya berangkat berempat, suami saya dan kedua anak saya, saudara, dan itu jarang terjadi, di mana, saudara, saya bawa koper tiga koper kami lenyap, tidak berbekas. Saudara, sehingga sampai di sana, saudara, saya mesti pelayanan, saudara. Dan pada waktu saya mesti pelayanan itu, saudara, saya tidak punya pakaian sama sekali, saya tidak punya Alkitab, saudara ya, dan saya tidak punya apa-apa, saudara. Saya sampai berkata, tolong pinjemin saya 1 Alkitab, tolong pinjemin saya celana panjang supaya rok bawah supaya saya bisa khotbah, saya bilang. Dan ya, dengan baju ala kadarnya, dengan, saudara ya, Alkitab ala kadarnya, saudara, saya mulai khotbah, dan puji Tuhan, Allah melawat. Dan saya mulai belajar sesuatu saat itu. Semakin banyak serangan, saudara, maka Allah bekerja semakin dahsyat. Semakin banyak serangan. Saudara, seringkali kita berpikir, kalau Allah yang suruh saya pergi ke sana, kenapa itu terjadi? Kenapa koper bisa hilang? Saudara, di dalam koper itu ada buku, ada titipan orang, ada visi, ada segala macam. Kenapa bisa terjadi? Saudara, karena iblis tidak pernah suka kalau kita berada di dalam rencana Allah. Jadi jangan pernah harapkan, saudara, dalam jalan ini, dalam hidup ini ada sesuatu yang mulus, jalan tol, saudara, dan semua berjalan lancar. Semakin perkara besar terjadi, maka semakin banyak tantangan yang saudara harus hadapi. Saudara, semakin banyak kuasa-kuasa kegelapan. Buat saya terlalu kebetulan. Karena pada waktu saya mau berangkat, saudara, sebelum saya itu meninggalkan Indonesia, mungkin masih di atas zona Indonesia, saya dengar jelas iblis berkata, saya tunggu engkau di sana. Saya tahu ada sesuatu yang iblis mau cegah, mau lakukan sesuatu. Dan saudara, pada waktu koper kami hilang, saudara, dan kami ditanya nomor urutnya koper. Saudara, seringkali kita tidak pernah perhatikan. Dan buat saya ini terlalu kebetulan. Saudara, pada waktu ditanya nomor urutnya koper saya itu bisa kena nomor, saudara ya, 666. Saudara, dan saya berkata, kok bisa ya? Seolah-olah iblis berkata, ini koper punya saya. Gitu ya. Kamu mau masuk ke sini, enggak bisa. Saya mau tahan kamu. Dan sampai hari ini koper kami tetap lenyap, hilang, tidak berbekas, saudara. Kami tidak tahu di mana itu koper, saudara. Tapi satu hal saya mau bersaksi sama saudara, bahwa pelayanan itu tidak bisa dihentikan dengan apapun yang iblis coba buat. Saudara, kami melihat sesuatu yang luar biasa, dan bahkan saya berkata, pelayanan itu makin berbekas, saudara ya, makin menunjukkan, saudara, kemuliaan pada waktu iblis mencoba menyerangnya habis-habisan. Nah, saudara, yang tadi pagi saya sampaikan 2 hal, saudara ya, dalam Ruth, saudara. Yang pertama, Ruth mengalami kematian, saudara.
Saudara dan saya berkata bahwa dalam hidup ini ada banyak kematian yang kita harus lewati. Mungkin kematian visi, mungkin kematian daging, mungkin kematian sesuatu yang paling kita kasihi. Dan seseorang yang mau menjadi saudara pemimpin, yang mau menjadi penuai akhir zaman, yang mau mencapai garis akhir, maka harus adalah orang-orang yang tidak bisa dihentikan oleh yang namanya kematian. Orang yang begitu mudah berhenti pada waktu kematian menyerangnya, maka dia bukan pemimpin yang sesungguhnya. Saudara, kematian tidak pernah boleh menghentikan kita kalau kita mau menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Saudara, hal kedua yang tadi pagi saya sampaikan, saya berkata saudara, bahwa kebutuhan tidak boleh menjadi fokus dalam hidup kita, tetapi panggilan itu harus menjadi fokus dalam hidup kita. Seringkali tanpa sadar saudara, hidup kita ini dipola atau diarahkan atau dikuasai oleh kebutuhan. Saudara, begitu kita butuh materi, kita butuh pengakuan, kita butuh kasih, saudara, orang tergeser dari panggilan Allah untuk mengejar yang namanya kebutuhan. Tapi seorang pemimpin sejati, dia tidak digerakkan, dia tidak diatur oleh kebutuhan. Matanya, saudara, hidupnya, hatinya tidak berfokus kepada kebutuhan, tapi pada panggilan Tuhan, pada rencana Allah dalam ketaatan kita melakukannya. Nah saudara, kita akan masuk yang ketiga. Mari kita buka Rut Fatsal yang kedua. Rut Fatsal yang kedua ayat 2 saudara, dan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Rut Fatsal 2 ayat 2 dan ke-7. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Kemudian kita loncat ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, orang bertanya siapa dia? Boas bertanya siapa dia? Kemudian orang menjelaskan, bicara seperti ini. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai itu di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, yang ketiga, saudara, kalau saudara mau menjadi penuai akhir zaman, maka yang pertama saudara, engkau harus menjadi seorang pekerja yang handal. Pekerja yang handal. Saudara, ada banyak orang mau masuk dalam ladang Tuhan, mau jadi penuai, saudara, mau saudara ya hidupnya jadi berkat sama orang lain, tapi dia tidak pernah jadi pekerja yang handal, saudara. Saudara, ada orang yang berkata, saya mau hidupnya jadi berkat, tapi saudara melayaninya kacau balau. Saudara, kalau kerja pun di sekuler, saudara datang terlambat, pulang paling pagi. Ini tidak pernah bisa. Saudara, saya kasih contoh ya. Sekali waktu saudara ada KKR besar. Dan pada waktu itu saya tidak sebagai pengkhotbah, saya cuma duduk saudara. Dan ada seseorang, pendetanya khotbah dengan bagus, dan kemudian ada lawatan Tuhan, dan dipanggil saudara orang ke depan. Ada banyak orang saudara yang ke depan, tapi ada satu wanita saudara, dia ke depan, dan pada waktu urapan Tuhan datang, dia mulai teriak histeris saudara. Teriak yang sampai wow saudara, seperti teriak histeris kejang saudara, teriak histeris. Nah saudara, pada waktu itu langsung seperti biasa ya, pekerja-pekerja ngerubunin dia saudara, dan kemudian mulai menking. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Saudara, dan saat itu Roh Kudus langsung berkata sama saya, cepat tolong anak itu. Itu bukan roh, itu jiwa. Itu bukan roh, itu jiwa. Saudara, dan kemudian saya berkata pada beberapa pekerja, mereka tahu saya hamba Tuhan, dan saya berkata, biar anak ini saya tangani. Saudara, dan dia bilang, Bu, perlu koran, katanya ya, perlu minyak, perlu apa segala macam saudara, perlengkapan buat pelepasan saudara. Dan saya berkata, enggak, biarkan saya nangani. Saya bilang saya perlu sapu tangan aja lah saudara ya. Dan kemudian saudara, saya peluk anak ini, dan dia carit nangis habis. Saya bawa ke ruang tempat yang lain saudara. Kemudian saya mulai berkata, ada sesuatu yang sangat merobek jiwamu, kalau boleh saya mendoakan. Dan anak ini cerita saudara, dia baru saja diperkosa. Dia bukan orang Kristen sebenarnya. Saudara, dia baru diperkosa, saudara. Dan dia masuk ke gereja. Dan dia merasa dijamah Tuhan. Dan kemudian dia mengalami itu. Saya mau tanya, seandainya ini orang saudara saya biarkan baru diperkosa, masuk ke gereja, ditangkingin dianggap setan, kira-kira dia pulang tertolong atau pulang habislah dia? Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir
bahwa kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena kita bukan pekerja yang baik, tapi kita pekerja yang melakukan, saudara, seadanya. Seperti biasanya. Kita tidak pernah tanya Tuhan, ini kasus apa? Pokoknya orang teriak, kita tangking aja. Saudara mau tahu di luar ya, berapa banyak orang yang keluar dan kecewa. Karena pada waktu dia sakit, kena kanker, didatengin, pekerja gereja berkata langsung, ibu bertobat, mungkin ada kepahitan. Dan mereka langsung berkata, saya butuh didoakan, bukan butuh dikata-katain bahwa saya punya kepahitan, dosa dan sebagainya. Saudara, ada begitu banyak hal yang kita sepelekan, saudara, dalam hidup ini. Kita berpikir itu pekerjaan kecil. Dan kita tidak pernah serius menanganinya. Saudara, ada banyak hal di luar. Kenapa, saudara? Anak-anak jadi perontak. Anak-anak jadi masuk dalam pergaulan bebas. Karena orang tua tidak menjadi orang tua yang handal, tapi menjadi orang tua yang tidak pernah peduli, saudara. Kita bisa kerja, kita bisa melayani, saudara. Tapi kita tidak pernah, saudara, menyiapkan diri jadi orang tua. Berapa banyak orang tua tahu bahwa kalau anak-anak, saudara, di atas umur 10 tahun sudah tidak boleh dibentak, tidak boleh dipaksa. Karena mereka sudah mulai, saudara, mempunyai kepribadian sendiri. Ada berapa banyak orang tua, saudara, yang tahu bahwa kalau saudara mau buat anak-anak saudara terima Tuhan Yesus, menurut statistik, saudara, terbanyak anak-anak terima Tuhan Yesus dan menjadi orang yang militan, itu adalah umur, saudara, dari 8 sampai 15 tahun. Di bawah umur 8, saudara, itu yang percaya menurut statistik, saudara, itu cuma 1-4%. Di atas itu cuma 10-15%. Tapi anak-anak yang tertangkap dengan sungguh-sungguh di usia 8-15 tahun, itu menjadi anak-anak yang paling berpotensi di dalam kerajaan surga. Dan mereka yang usia segitu jadi sampai akhir itu 84%. Tapi berapa banyak orang tua di usia anak kita masih umur 8, 10 tahun, kita biarkan dia masuk sekolah minggu, dan kadang-kadang, saudara, sekolah minggunya tidak mengajarkan apa-apa. Kita beri sekolah guru-guru yang tidak berbobot. Ceritanya anak-anak nguap, pulang ditanya ngomong apa, kagak ngerti. Berapa banyak, saudara, sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, ngajar tentang pengurapan, ngajar tentang peperangan rohani, ngajar tentang apa saja buat anak-anak kita. Saudara, saya bersyukur beberapa waktu yang lalu suami saya kena diare. Tiba-tiba, saudara, tidak ada angin, tidak ada hujan, saudara, kami sekeluarga makan makanan yang sama. Tiba-tiba suami saya itu kena diare parah, saudara. Sehari bisa sampai 20-23 kali. Saudara, dan kemudian dikasih Imodium, dikasih obat apapun, tidak berhenti terus. Sampai dia lemes sekali. Saudara, dan sempat ke dokter bilang itu mungkin bakteri, dikasih obat juga susah, saudara. Saudara, dan saya bersyukur, saudara, saya punya dua anak laki yang menurut saya panggil menjadi jenderal-jenderal kecil saya, saudara ya. Saudara, dan pada waktu itu saya pelayanan, mereka umur 12 tahun dan umur 10 tahun, saudara. Saudara, dan mereka doain ayahnya. Saya pulang, tiba-tiba anak saya yang besar, saudara, umur 12 tahun ini nangis. Dan dia berkata, ayo ma, cepat peperangan rohani. Saya bilang, kenapa? Saya lihat papa ini ya, lagi diinjek-injek sama iblis. Ini bukan penyakit, mah. Saya lihat iblis itu bawa tombak. Dia lagi berdiri loncat-loncat di atas perutnya papa. Ini bukan penyakit. Ini iblis, mah, katanya. Saudara, terus kemudian adiknya juga berkata, iya, mah. Saya rasa ndak enak banget. Ya, ada sesuatu ini, mah. Ini bukan penyakit, ini iblis. Saya berkata, ayo kita peperangan rohani. Saudara, kita berdoa, kita peperangan rohani. Saya patahkan kuasa-kuasa gelap, mereka usir, mereka berbahasa roh keras, mereka ambil minyak, mereka urapi rumah, saudara. Saya bersyukurlah saya punya jenderal-jenderal kecil yang haleluya, saudara. Dan dalam waktu, saudara, 2 jam, ayahnya sembuh total, saudara. Saya berkata, Tuhan, saya bersyukur bahwa saya tidak pernah anggap remeh mereka. Saya siapkan mereka untuk menangkap kebenaran, untuk mereka jadi apapun yang Tuhan mau. Tadi malam, saudara ya, kemarin anak saya ulang tahun.
Saya ulang tahun dan cukup banyak orang yang kasih dia uang, saudara. Cukup banyak yang dia kasih uang dan mereka bilang, udahlah beli mainan sendiri aja, beli mainan sendiri dan sebagainya, saudara. Kumpul-kumpul, saudara, lumayan juga berkatnya, saudara ya. Dapat sekitar 2 jutaan. Uangnya itu yang dari teman-teman dari mana-mana, saudara, dapat 2 jutaan. Dan kemudian saya bilang sama dia, kamu kasih perpuluhan, setelah itu terserah deh. Aku bilang ya, kamu mau beli apa, mau beli mainan, mau beli apapun, terserahlah. Itu uang kamu. Mau kamu simpen di bank juga terserah. Saudara, dan dia berkata begini, Mah, ini tabur aja deh Mah, semuanya di sekolah. Kami punya sekolah, saudara ya, untuk anak-anak yang tidak mampu. Saudara, dari TK sampai dengan SMA. Sekolah itu membutuhkan begitu banyak dana. SD dan TK sudah selesai, tapi SMP dan SMA sekolah itu sedang dibangun. Kayak membutuhkan kurang lebih masih saudara buat gedung pertemuan dan sebagainya, mungkin sekitar masihan 60 miliar, saudara. Tapi yang pasti, saudara ya, kami membutuhkan kurang lebih, saudara, untuk tahap-tahap terakhir dari SMP dan SMA itu 10 miliar. Nah, saudara, dan anak saya berkata saya berkata, kamu tidak mau beli sedikit buat mainan? Dan dia berkata, enggak lama. Kalau kita mengharapkan orang luar ngasih, dia bilang, tapi kita sendiri tidak ngasih, tidak nabur, bagaimana mungkin terjadi? Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur bahwa mereka menangkap sesuatu. Di usia-usia yang muda, mereka kenal. Nah, pagi hari ini, saya mau berkata berapa banyak kita menyiapkan anak-anak kita. Karena kita dulu, saudara, jadi orang tua yang handal. Kita jadi pelaku firman. Kita menyintai Tuhan lebih dari segalanya. Kita jadi contoh dan teladan. Dan biar itu mengalir dalam hidup anak-anak kita. Berapa banyak? Saudara, kita kembali. Kalau di situ saudara bicara tentang pekerja yang handal. Yang pertama, saudara, Rut berkata, biarkan aku memungut bulir demi bulir. Untuk menjadi seorang pekerja yang handal, maka kita tidak boleh menyepelekan perkara yang kecil. Saudara, banyak orang selalu menginginkan yang besar. Mau tuayan yang besar, pekerjaan yang besar, mau kalau sekali gebrak sesuatu terjadi. Tapi kita lupa untuk memperhatikan perkara yang kecil. Dan seringkali kehancuran itu bukan jadi karena perkara yang besar, tapi perkara yang kecil. Saya pernah lihat, saudara, bagaimana Titanic, saudara, hancur. Saudara, saya pernah lihat bagaimana Pearl Harbor, saudara, habis semuanya. Dan semua bukan karena kesalahan yang besar, tapi karena kesalahan yang kecil. Saudara, secara direkonstruksi lagi, kenapa Titanic itu bisa tenggelam? Itu satu kapal yang secara itu tidak mungkin tenggelam. Saudara, kapal itu ada radarnya. Untuk melihat gunung es, untuk melihat apapun di sekitarnya. Jadi secara manusia, saudara, kapal ini tidak mungkin tabrakan. Karena dia punya radar di sekelilingnya. Nah, saudara, sekarang bayangkan kalau saudara ini jadi penjaga radar ya. Saudara penjaga radar dan tiap hari saudara lihat lancar-lancar aja. Tidak pernah radar itu bunyi keras kan, cuma di situ bunyi tit, oke. Tak pernah ada apa-apa. Saudara mungkin sehari, 2 hari, 3 hari jaga radar, oke, saudara. Tapi kalau sudah 10 hari, 20 hari, saudara akan berkata begini, semuanya oke kok, lautan kosong, tidak ada yang perlu ditakutin, tidak ada yang terjadi. Dan hari itu, saudara, malam itu, saudara, bagian yang jaga radar malam, mulai dari jam 11 malam sampai tidak tahu jam berapa, dia berpikir semuanya akan baik-baik saja. Dia tinggalkan tempat meja dia menjaga radar dan dia istirahat. Toh ini lautan kosong, tidak ada apa-apanya. Dan di malam itu radar berbunyi pelan mengatakan ada gunung es, tapi tidak ada siapapun yang menangkap, tidak ada yang melihat, dan kapal itu membentur gunung es. Saudara, kapal itu membentur gunung es, tapi karena besar, gede, saudara, itu cuma kayak membaret. Dan dikatakan yang pertama kali, saudara, pertama kali, itu mungkin sobek cuma 5 cm. Sobeknya cuma 5 cm, saudara. Dan kalau malam itu
diketahui, maka itu bisa ditutup, bisa diatur, bisa diberesin, selesai. Malam itu ada yang keliling kontrol, ada saudara. Secara yang ditemukan bukti, ternyata ada orang yang mendengar sesuatu. Ada yang mendengar goncangan dan merasakan, tapi tidak melaporkan. Cuma ditulis di buku laporan, goncangan kecil. Ada yang dengar bunyi tetesan air, tes. Tapi mereka cuma berpikir, saudara, bahwa itu, saudara, tetesan di satu keran atau di satu tempat. Dan mereka tidak lakukan apa-apa. Dan singkat cerita, saudara tahu, mereka semua tidur tenang. Dan tiba-tiba air masuk, itu sobekan dari 5 cm. Mendadak gede. Tidak bisa ditanggulangi. Dan menenggelamkan begitu besarnya kapal. Dalam hidup ini, ada berapa banyak kita yang seperti itu. Kapal rumah tangga kita mungkin cuma sobek kecil. Kita mungkin sekedar kencan dengan sekretaris, dengan orang. Dan kita mulai tertarik. Hal yang sepele, tertarik dengan perempuan lain. Atau tertarik dengan pria lain. Tapi kita mau berhenti. Kita tahu ini sesuatu celah yang kecil. Atau kita tiba-tiba tenggelam tanpa kita sadari. Mungkin sebuah pelayanan. Dan kita mulai sadar bahwa roh doa tidak ada lagi di situ. Kalau kita berdoa sudah tidak ada apa-apanya. Doa cuma dada. Tuhan Yesus terima kasih. Amin. Jangan pernah berpikir kalau saudara masih bisa berbahasa roh, maka roh Allah tetap ada di situ. Siapa bilang? Saudara harusnya tahu antara bahasa roh yang keluar dari hati, yang membuat apimu menyala, atau bahasa roh yang sekadar keluar. Dan kita berpikir, kita cuma sekedar berubah dikit. Kalau dulu kita kuat doa 1 jam, sekarang supaya praktis, doanya jadi 15 menit. Dan tiba-tiba pelayanan itu berubah. Kehilangan urapan. Kehilangan kekuatan, kehilangan inti, kehilangan kuasa, dan semuanya hanya cuma rutinitas. Saya bisa perbanyak lagi contoh demi contoh. Tapi saya berharap saudara mengerti. Jangan biarkan saudara. Jangan biarkan kapalmu tenggelam tanpa saudara pernah menyadarinya. Simpson pernah mengalami itu. Dia berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bangkit lagi. Tapi Alkitab berkata dia tidak sadar bahwa roh Allah sudah meninggalkannya. Jangan pernah sepelekan hal yang kecil. Kalau saudara mau menjadi pekerja yang handal. Ini juga bicara tentang jiwa-jiwa. Kadang-kadang kita, saudara, menghargai kalau itu KKR besar. Tapi cuma kalau satu orang yang minta konseling, apakah kita masih bisa menghargai? Kalau kita khotbah di depan ribuan orang, kita doa puasa. Tapi kalau kita khotbah di depan 5 orang, apakah kita doa puasa? Hati ini begitu gampang berubah. Untuk menjadi pekerja yang handal, saudara. Dikatakan di situ, Rut bekerja dan tiada berhenti. Seketika pun, saudara, tidak berhenti. Saudara, kalau saudara dan saya mau menjadi pekerja yang handal, kesetiaan, ketekunan, kerajinan, itu harus jadi bagian kita. Saudara, ada banyak orang yang mau, saudara, pada awal berapi-api. Apapun. Tapi tidak tahan lama. Konseling mau, ya, sebulan. Habis itu bosan lah, dah hilang. Doa juga. Baca Alkitab juga, saudara. Doa pagi, apalagi, saudara ya. Semuanya kita cuma mau pada waktu sesaat. Kemudian hilang. Dan banyak orang berkata, saya mau yang besar. Yang besar tidak pernah terjadi sesaat. Yang besar dibangun dari kerajinan, ketekunan, dan kesetiaan.
Adakah ini dalam hidup kita, saudara? Ataukah ini sudah menjadi begitu hilang, begitu pudar di dalam hidup kita? Saya berdoa supaya saudara merenungkan tentang kerajinan, ketekunan, dan kesetiaan. Satu hal yang saya bersyukur dalam hidup ini adalah orang tua saya. Saudara, ayah saya dan ibu saya merupakan teladan yang sampai detik ini saya syukuri. Sekali lagi saya berkata, bukan mereka orang sempurna, bukan, saudara. Tapi saya lihat teladan yang namanya ketekunan. Dari sejak saya kecil nih, saudara ya, saya tidak tahulah sejak saya mulai ingat, saudara ya. Saya lihat selalu bagaimana jam 5 pagi ayah saya bangun dan ibu saya, dan dia berdoa. 1:30 siang, saudara, dia akan berdoa, kumpulin kami berdoa bersama-sama lagi. Dan malam sebelum tidur kami akan dikumpulkan lagi dan berdoa. Saudara, itu mulai dari saya tidak tahulah saya bayi pun mungkin sudah terjadi. Pokoknya dari sejak saya ingat sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara ya, kalau saya pergi ke Bandung, kami sudah gede semuanya, sudah menikah semua, sudah punya anak semuanya, anak-anaknya sudah bercucuk, jadi saudara ya. Nah saudara, tapi setiap kali kami ke Bandung, begitu sampai rumah ayah saya, maka peraturan itu akan jalan. Sampai anak-anak saya pun tahu. Begitu sampai di rumah opa-omanya, ya, begitu 1:30 mereka lagi main apapun, mereka lagi makan, mungkin mereka lagi melakukan sesuatu yang sangat-sangat exciting, mereka akan langsung berkata 1:30 lari semua ke kamar engkongnya, ke kamar opanya, dan mereka akan semua berlutut rapi, saudara ya, dan semua berdoa. Saya kadang-kadang bertanya sama ayah saya, Pak, Papa tidak pernah bosen ya? Dia berkata, pertama, itu adalah disiplin. Kedua, kebiasaan. Ketiga, kesukaan. Artinya dia berkata, pertama bosan ya, tapi saya harus mendisiplin tubuh saya. Maka lama-lama itu akan jadi kebiasaan. Sudah tidak mikir, saudara akan ngelakuin. Tapi ketiga dia bilang, itu akan menjadi kesukaan. Rasanya ada yang tidak enak gitu loh. Kalau jam segitu tidak doa. Saudara, itu contoh yang buat saya luar biasa. Sampai hari ini. Kalau saya tidur di rumah ayah saya ya. Saudara, jam 4 pagi. Saya selalu sudah tahu. Dia akan selalu berlutut dan berdoa. Dia tidak pernah saudara teriak-teriak berkata pada anaknya, ayo doa, ayo baca Alkitab. Tapi contoh ketekunannya membuat saudara kami mengikuti jejaknya. Contoh ketekunannya saudara ya membuat kami ada. Biar bagaimanapun. Saya berkata anak-anaknya ditopang karena doanya yang tidak berkeputusan. Saudara, dan anak saya tidak pernah saya paksa baca Alkitab. Tapi dia lihat engkongnya. Dia bilang, Mah, tahu enggak Mah? Dia bilang, berapa engkong itu baca Alkitab setiap hari? Saya senyum aja. Saya bilang, banyak kan? Dia bilang, iya loh Mah, 20 katanya. Memang ayah saya itu setiap hari baca 20 fatsal, saudara. Dia bangun pagi, dia baca 5 fatsal. Dia makan siang, dia baca lagi 5 fatsal. Sore dia baca 5 fatsal. Sebelum tidur dia baca 5 fatsal. Tiap hari dia baca 20 fatsal, saudara. Dari zaman kapan saya sudah tidak tahu, saudara ya, sampai hari ini. Saya tidak bisa segitu, tidak bisa, saudara ya. Saudara, tapi kalau anak saya pulang dari Bandung ya, itu sesuatu. Mereka dipacu. Kalau mereka baca 1 fatsal itu bisa kayak malu gitu loh, saudara. Mereka bilang, masa engkong aja yang tua 20, saya cuma 1. Mereka punya pengakuan, mereka baca 5 fatsal, saudara ya. Dan itu pun buat mereka berkata, baru 5 fatsal mah, ya, dibanding engkong belum apa-apanya. Saya bersyukur, saudara. Ada satu contoh yang mengajarkan tentang kerajinan, ketekunan, saudara, dan kesetiaan. Saya berdoa supaya setiap dari kita mulai nangkap ini. Kita beri contoh, kita mulai belajar. Karena Allah tahu menghargai setiap yang kita lakukan. Amin. Contoh kesetiaan, saya kasih satu kesaksian. Saya punya seorang guru, saudara. Kami tidak pernah bisa kasih banyak, saudara, untuk guru-guru kami. Saudara, guru-guru yang di tempat kami kerja bukan guru-guru buangan. Hampir-hampir mereka guru-guru yang terbaik. Mereka S1, ya, tapi mereka bekerja karena cinta.
Mereka tidak pernah bekerja karena duit, saudara. Kalau mereka bekerja karena duit, maka mereka akan pilih sekolah-sekolah lain yang mampu membayar lebih banyak. Saya bersyukur. Mereka kadang-kadang harus kerja lembur, dan kami tidak pernah gaji mereka lembur. Sama sekali. Tidak ada hitungan lembur di tempat kami. Saudara, mereka sudah digaji di bawah rata-rata guru-guru di luar. Tapi mereka tidak pernah ngeluh. Mereka selalu berikan yang terbaik. Saya sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya punya orang-orang yang rajin, tekun, dan setia. Tapi saya mau cerita tentang satu kesaksian saja. Ini dari puluhan cerita yang saya bisa katakan. Saudara, ada seorang guru yang anaknya pernah meninggal karena sakit. Dan saudara, beberapa hari waktu yang lalu, anaknya sakit tifus, panas tinggi, dan menurut dokter harus diopname. Tapi dia tidak punya uang. Dia tidak punya uang, dan sekolah juga jatah dia untuk ke dokter sudah habis, saudara. Saudara, dan yang luar biasa dia berkata, saya tidak mau hutang. Saya mau hidup saya jadi teladan. Bahwa saya hidup karena iman, karena anugerah, dan bukan karena hutang. Saudara, dan dia bilang anaknya sakit. Kepala sekolah kami berkata, sudahlah anakmu sakit, kamu di rumah aja. Tapi yang luar biasa dia berkata, aku punya tanggung jawab. Kelas tidak bisa aku tinggalkan. Aku mau setia dalam perkara yang kecil. Dalam anak yang kata dokter sudah harus ke dokter. Harus dirawat di rumah sakit. Dengan tidak ada uang, saudara, dia tetap mengajar. Dia tinggalkan anaknya. Saudara, dan tiap 2 jam dia telepon. Di rumah pembantu berkata, masih panas. Masih panas. Tapi dia berkata, saya mau belajar setia. Walaupun orang berkata, ini sebuah kegilaan. Tapi dia tahu. Dia berkata, Tuhan, ini hatiku dengan Engkau. Bahwa soal ngajar aja. Soal perkara yang kecil. Tapi aku mau setia. Setia artinya walaupun ada tantangan. Setia artinya walaupun ada masalah. Setia walaupun seolah-olah Tuhan tidak memberkati. Dan dia berkata, aku tahu artinya kehilangan anak. Karena anakku satu mati. Aku tahu rasanya, takutnya itu terjadi. Tapi saya tetap pilih setia dalam perkara yang kecil. Dan dia cerita pulang, saudara. Anaknya sembuh total. Panasnya turun dan tidak perlu ke rumah sakit. Allah jamah dengan luar biasa. Saudara, saya berdoa supaya timbul pekerja-pekerja yang handal. Orang yang mau berkata, ini hidupku Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh ada kerajinan dalam hidup kita. Ada ketekunan, saudara, dan ada kesetiaan. Saya mau satu lagi tentang Rut. Kita lihat, saudara. Di dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ayat 9, 10, saudara ya. Saya akan bacakan buat saudara. Rut pasal 2, ayat 9, 10. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikuti perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Kemudian kita loncat ayat yang ke-13. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Saudara, Rut ini cuma mendapat sedikit dari Boaz. Saudara, dia tidak dapat fasilitas, dia dari orang yang mengambil bulir demi bulir. Ya, coba ya kalau saudara bayangin, lagi menuai ladang besar, itu orang nyabit, ada yang jatuh satu-satu. Ada yang ketinggalan, saudara, tidak disabit. Dan itu yang dikerjakan oleh Rut. Dia ngambil yang jatuh satu demi satu. Dia membiarkan yang tertinggal itu dia potong satu demi satu. Coba saudara bayangkan pegelnya punggungnya.
sakitnya tangannya, saudara ya. Dan dia berjalan satu demi satu loh. Dia tidak ngambil tuayan yang berat kayak orang lain. Saudara, dan Boas tidak mengangkat dia menjadi pekerja. Tidak. Boas juga tidak bilang kalau dia mendapat fasilitas yang banyak. Boas cuma berkata, kamu boleh ambil minum. Cuma itu. Kalau kamu haus, kamu ambil minum. Cuma itu. Ini belum bicara tentang diberi roti, belum bicara tentang apa-apa. Tapi reaksi dia apa? Dia berlutut menyembah. Dan dia berkata, kamu kok begitu baik? Aku kok dapat belas kasihan. Padahal aku ini orang asing. Ada 3 atau 4 sikap yang ajaib di sini. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, dia tahu dan ingat dari mana dia asalnya. Yang ketiga, dia tahu berterima kasih, saudara. Dan yang keempat, dia tahu diri. Saudara, orang-orang Kristen seringkali, saudara, sudah lupa 4 hal ini. Saudara, yang namanya kerendahan hati itu sudah langka, saudara, zaman sekarang. Kerendahan hati begitu dibungkus, saudara, dan hilang. Nggak tahu entah kemana, saudara, dalam hidup orang Kristen. Kita semua, saudara, ada begitu banyak kesombongan. Padahal kesombongan ini penyakit yang lebih bahaya, saudara, daripada yang namanya, saudara, berzina. Orang berpikir, berzina itu mengerikan. Orang berzina, saudara, bertobat dan bisa, saudara, lahir baru dan kembali dipulihkan. Tapi yang namanya kesombongan, itu membuat orang seringkali tidak sadar dosanya. Dan itu membuat dia tetap ada sampai dia kehilangan keselamatannya. Raja-raja jatuh, saudara, karena kesombongan. Lihat, perzinahan banyak bisa dipulihkan. Tapi kesombongan itu bisa berakar habis. Saudara, orang sombong cirinya ya, dia kalau sudah dengerin firman Tuhan, sudah tidak ada yang bisa masuk di hatinya. Dia cuma dengar gini, ya tahu. Ada sesuatu yang sudah tidak remuk. Begitu keras. Saudara, sudah tidak bisa dijamah. Kesombongan akan membuat kita selalu menyalahkan orang lain. Dan kita tidak pernah salah. Kesombongan membuat kita langsung lihat kesalahan orang lain. Penuntutan kita tinggi. Penghakiman kita tinggi. Sekali waktu, saudara, ada beberapa orang datang ke tempat kami. Ya. Terus kemudian pada waktu dia datang ke tempat kami, lihat anak-anak pemulung, lihat anak-anak yang miskin. Dan kemudian, saudara, mereka bagiin makanan. Ternyata makanannya kurang. Gitu, makanannya kurang. Ini orang-orang ibu-ibu pemulung, ibu-ibu itu mulai, saudara ya, teriak, mana buat kami, berdesak-desakan. Saudara, dan beberapa orang mulai berkata, gak tahu diri ya, katanya ya, udah ditolongin, liarnya kayak begitu. Kurang, mereka marah-marah, saudara. Dan kemudian ada seseorang lagi yang kehilangan sesuatu lah, gak tahu kehilangan jam atau kehilangan apa, saudara, marah. Ini orang bener-bener deh, sudah ditolong malah mentung, katanya ya, mencuri lagi. Saudara, begitu marah. Saudara, dan waktu marah saya bilang sama mereka, saya mau ngomong lah. Terus saya ngomong sama mereka, mungkin kalian tidak pernah miskin, kalian tidak pernah lapar. Kalau kalian tidak pernah miskin dan tidak pernah lapar, kita tidak pernah tahu sakitnya itu. Tidak pernah tahu bahwa untuk sepiring makanan aja kita akan berkelahi habis-habisan hanya untuk mendapatkan itu. Tapi saya bilang, saya tidak mau ngomong tentang itulah, saya mau ngomong tentang diri saya. Kalau mereka belum bisa diubahkan walaupun sudah dikhotbahin 5 kali. Kalau mereka tetap mencuri, walaupun mereka sudah didengar firman Tuhan, tidak boleh mencuri. Kalau mereka tetap melakukan yang jahat, seolah-olah sudah dikasih hati minta belah. Atau ditolong malah memukul, mementung kita. Saya berkata, mereka masih tetap lebih baik dari saya. Saya bilang, saudara tahu, saya pernah sekolah di Belanda. Dan pada waktu itu keadaan saya mepet.
Ya, mepet secara ekonomi. Saudara, di Belanda sekolah arsitek itu, kertas itu mahal banget, saudara. Di sana yang namanya kertas buat gambar itu mahal banget, saudara. Dan satu lembarnya itu dua gulden dulu ya, saudara. Dan kalau sudah tahu sekolah arsitek itu tidak bisa satu lembar, dua lembar. Buat gambar itu bisa berpuluh-puluh, saudara. Dan belum lagi kalau salah, belum lagi kalau ditolak sama guru, saudara. Nah, di sana itu, saudara, ada yang namanya, kami punya mesin fotokopi, dan mereka di sana kan saling percayalah, saudara. Dan mesin fotokopinya itu juga menyediakan kertas-kertas gambar, kalak-kalak papir, saudara ya. Kertas gambar buat difotokopi, saudara, buat kerjaan gede-gede, saudara. Dan setiap kali kita fotokopi, kita masukin, ceklek pakai kartu, saudara, maka boleh ngambil kalak papir itu buat fotokopi, bukan buat yang lain, saudara. Tapi dalam kondisi seperti itu ya, mepet. Lihat tumpuan barang kalak papir bertumpuk-tumpuk sampai segitu. Sedangkan saya mau beli, sayang satu cuma dua. Satu saja 2 gulden, saudara. Setiap kali saya fotokopinya satu, kemudian saya tumpuk di kertas kalak papir yang banyak itu, saudara ya. Saya gulungnya bisa 10. Saudara, saya ini anak hamba Tuhan loh. Dari kecil. Saya sudah khotbah loh saat itu. Saya sudah pelayanan loh, saudara. Lihat tumpuan kertas dengan kondisi keuangan. Toh saya mencuri. Dan saya berkata, kalau Tuhan tidak urusan dengan saya tahu manusia itu begitu bebalnya. Saya tidak sampai mati loh gara-gara kalak papir. Mereka masalah mati hidup. Karena saya tahu siapa saya. Saya tidak bisa menghakimi kalau orang-orang itu nyuri. Seringkali kita lupa, saudara, bahwa kita lupa ngasih perpuluhan dan kita jadi pencuri kelas kakap. Kita korupsi yang harusnya hak orang miskin kita tidak beri. Dan kita bisa begitu dengan lantang menghakimi orang. Kita tidak tahu diri. Kita juga tidak tahu, saudara, siapa kita sebenarnya. Saudara, seringkali kita sudah lupa berterima kasih. Kita lupa bahwa Allah itu begitu baik. Karena kita lupa dari mana kita asalnya. Saya ketemu orang-orang Kristen yang kalau tidak tambah banyak berkatnya, marah. Yang terus kecewa. Kenapa Tuhan tidak kasih saya proyek itu? Kenapa saya tidak dikasih contoh? Kenapa saya begini? Tidak ada ucapan syukur yang sungguh keluar dari kita. Bahkan kalau pelayanan pun diisi, saudara, dengan gerutuan, capek. Saya mesti pulang nih, begini. Seolah-olah Tuhan harus berterima kasih kalau kita pelayanan. Padahal kalau kita bisa melayani, itu adalah kehormatan besar. Saya berdoa supaya kita kembali, saudara, menjadi orang yang tahu diri, tahu berterima kasih, punya kerendahan hati. Dan sungguh-sungguh, saudara, kita bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini, coba lihat, ini awal tahun. Ya, walaupun baru sudah bulan kedua, seberapa rasa syukur kita sebenarnya kepada Tuhan? Apa rasa syukur kita cuma keluar klise, terima kasih? Tapi kita pikir ini karena saya kerja, ini karena saya memang saya sudah punya mobil kok, saya punya rumah kok, ini pelayanan normal. Coba mari hitung rasa syukur kita. Apa itu keluar dari hati? Keluar dari sungguh-sungguh jeritan berkata Tuhan, kalau bukan Engkau semuanya sia-sia. Mari kita berdoa.